Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar BW Asma Indonesia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat serta umat yang senantiasa mencintainya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, kemudian dilanjutkan dengan lain-lain dari informasi, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara pengajian pada hari ini. Selanjutnya mari kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka pengajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi 109 dan 110 yang akan dibacakan oleh Ibu Retno Widiawati. Pada Ibu Retno Widiawati kami persilakan.
syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ibu, para bapak ingkang kula muliaken lan para sedherek sedaya yang kami sayangi. Pertama, kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syukur yang baru saja kami baca di hadapan Bapak Ibu sekalian. Karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di sini tidak lain adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa nikmat yang Allah berikan yang berupa kesehatan, kita tidak akan bisa kumpul bersama di sini. Jadi kita panjatkan syukur dulu yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Isi diparingi sehat, isi diparingi pirang-pirang kenikmatan keparing, yang salah satunya adalah masih diberi kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, ada yang di rumah sakit itu pada merasakan sakit, ada yang akan dioperasi, ada yang akan dipotong tangannya, macam-macam. Nah, kita sekalian masih bugar saat ini, kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin diparingi sehat. Dan nikmat sehat inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat-nikmat termasuk juga nikmat kesehatan kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Saya langsung saja supaya waktunya cukup. Kesempatan saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kali ini kami buatkan sebuah naskah yang kami beri judul doa untuk kesembuhan. Ya, supaya bisa dibawa pulang nanti dan menjadi amalan kita sekalian. Karena tertulis bisa kita baca. Doa untuk kesembuhan, maksudnya doa untuk mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu pasti sakit kok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sakit. Bahkan ada nabi yang menjadi contoh kita sekalian, Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya ada riwayat yang mengatakan sampai belatungnya keluar belatung. Bis apa itu namanya, tinggal balung kulit, wis lumut carane wong Jawa. Wis kering banget itu. Nabi Ayub alaihissalam, kekayaannya habis, anaknya sama meninggal, tetangganya murah, istrinya meninggalkan, terakhir itu istrinya meninggalkan, penyakitnya seperti itu. Tapi beliau masih sabar, tetap melaksanakan perintah Allah, tidak kendor sama sekali. Kekayaannya habis sudah, anak-anaknya meninggal, ditambah dengan penyakit, ditambah lagi tetangganya murah. Yang dulu ketika sehat, ketika jaya, mereka itu sering datang kepada Nabi Ayub minta-minta. Nah sekarang Nabi Ayub sakit, bukan menolong tapi murah, dengan alasan nular penyakitnya. Durak oleh istrinya dipapah gitu, menuju ke tempat yang jauh, tempat-tempatnya sendiri, pekarangan sendiri, tapi di beliau diurut
diusir, dibawa oleh istrinya. Hanya beberapa saat istrinya itu mengatur atau mengurus. Yang terakhir istrinya malah meninggalkan. Tapi ketemu lagi nanti ketika Allah memberikan taubat. Jadi setiap orang itu pasti merasakan sakit. Nah, ketika kita sakit, kita mohon kepada Allah Sang Penyembuh, Sang Pemberi segala sesuatu, termasuk memberi kesembuhan. Tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter tidak memberi kesembuhan, itu hanya sebagai perantara saja. Allah lah yang memberi kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, ya, ini Nabi Ibrahim itu mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Di sini kami sampaikan ada 7 doa. Bukan 7 saja, banyak, tapi tidak saya tulis semuanya. Yang pertama, An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruqyah, Bismillahi qurbatu ardina biriqati ba'dina yushfa biha saqimuna biizni rabbina. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam meruqyah, beliau mengucap atau membaca Bismillah dengan nama Allah, Bismillah dan seterusnya, maksudnya dengan nama Allah, debu tanah kita, dengan liur sebagian kita, sembuh dengannya orang yang sakit di antara kita dengan izin Tuhan kita. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5746. Kalau Bapak Ibu punya Sahih Bukhari bisa dibuka. Hadis yang ke-5746. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menurut keterangan para ulama, termasuk yang khususnya adalah nomor 1 ini adalah untuk orang sakit, yaitu yang luka baru, kena pisau atau kena kaca. Jadi luka baru, ya, luka baru doanya ini, yakni dengan ini jempolnya ini dimasukkan ke dalam ini, disentuhkan ke langit-langit. Kemudian basah, kemudian tempelkan kepada tanah yang bersih, yang suci, tanah. Nah, maka terbawa debu tanah yang ada yang tadi itu ada di sini. Kemudian baca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa biha saqimuna bi'izni rabbina. Kemudian oleskan kepada apa yang tadi kena luka, kepada anggota badan, tangan apa kaki yang luka tadi, luka baru yang keluar jalannya. Jadi sekali lagi ini ditempelkan ke langit-langit, ya, atau kena ludah. Kemudian setelah basah tempelkan kepada tanah yang bersih, yang suci. Kemudian bacakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa biha saqimuna biizni rabbina. Kemudian tempelkan kepada yang luka tadi. Insya Allah dengan pertolongan Allah cepat sembuh. Karena dengan debu tanah suci, kemudian dengan liur kita sekalian. Jadi kalau orang Jawa biasanya mengobati dengan liur itu kepada anaknya yang masih kecil. Kalau berekkan biasanya dicilak-cilak, sembuh. Atau karena kena luka kakinya
terkilir umpamanya, itu juga dengan dengan ibu ayu. Ini orang Jawa itu dengan ibu ayu. Jadi pagi-pagi itu ini orang tua kita seperti itu. Dan ternyata Nabi juga begitu. Kalau luka baru, kena meson, kena kaca, ini bisa dengan cara seperti itu. Kalau Nabi kena luka itu bisa ada yang seperti ini, ada juga dengan itu paku yang kena panas matahari, tempelkan supaya darahnya itu kering. Ada juga tapi perih. Ada juga dengan abu. Nabi pernah dengan abu tikar yang dibakar. Jika dibakar, kemudian abunya diambil, tempelkan kepada yang luka. Perih memang, tapi cepat sekali sembuh. Atau abu rokok cepat. Abu rokok itu yang tukang rokok bisa itu dengan abu rokok. Cuma perih. Tapi insya Allah cepat kering. Ini yang pertama untuk sakit yang berupa luka baru. Ya, luka baru. Kalau luka lama boleh saja. Mungkin juga seperti luka baru cepat mengeringkan penyakitnya yang masih basah, yang belum kering. Kemudian yang nomor dua, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidu ba'dha ahlihi yamsahu bi yadihi yumna wa yaqulu Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwil itu memohonkan perlindungan. Jadi itu mohon aku berlindung, kalau takwil itu memohonkan perlindungan. Nabi mentakwil sebagian keluarganya dengan cara beliau mengusap dengan tangan kanannya dan mengucapkan Allahumma rabbana sampai akhir la yughadiru saqama, yang artinya ya Allah Rabbnya manusia, hilangkanlah kesedihan ini, sembuhkanlah dia, engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak membekasi penyakit. Ini hadis sahih juga, Sahih Al-Bukhari nomor 5743. Ini bisa dicek. Ini kalau kita nengok saudara kita yang sakit, ya, kita bisa memohonkan dengan cara mengusap tangannya dengan tangan kanan itu bisa, dengan mengusap yang sakit tadi dengan membaca Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ketika kita nengok saudara kita yang sakit, ya, kita doakan di antaranya dengan doa ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan kepada keluarganya, kepada saudaranya dengan cara seperti itu. Takwil berbeda dengan takwilul atfal. Takwilul atfal ini memohonkan perlindungan untuk seorang anak kecil, ya, anak balita lebih yang belum lama dari kelahirannya. Takwil memohonkan perlindungan agar dijauhkan dari godaan setan dan dari hewan yang berbisa dengan cara bun-bunan atau ubun-ubun si anak itu dan kemudian disertai doa.
U'iduka fi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. U'iduka, aku melindungimu atau aku memohonkan perlindungan untukmu di kalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hamma, dari segala gangguan setan dan hewan yang berbisa, wa min kulli ainin lama, dan dari pandangan mata yang menakutkan, hipnotis katanya ini mentakwil anak kecil. Insya Allah dilindungi dari godaan setan, insya Allah tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan mata. Kadang-kadang ya banyak kejadian, dan termasuk dulu saya masih ingat itu mbaknya Adam itu Pak Ibu Basok, Ibu Sobari itu pernah kedatangan orang itu udah dikasih gitu ya, pura-puranya seperti orang Islam betul-betul secara akrab, Assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian dengan pandangan mata, kesentuhan tangan, terhipnotis, sudah memberikan itu kalung yang besar. Cuma dari dalam Pak sopirnya sampai itu waktu itu ya, keluar, kemudian ditarik lagi, ditarik lagi, jalur lagi, diminta lagi, diminta. Itu sudah memberikan itu kalung yang besar. Dulu itu Ibu Saudari almarhum kemudian pergi ke sana, ke tempat kiosnya Pak Jamil Kauman yang jualan perlengkapan haji, yaitu yang di di stasiun dulu waktu belum ramai seperti itu. Nah, kan ada kios-kios buatan orang itu. Itu ke situ orang itu kemudian minta ambil barang-barang itu. Oleh Pak Jamil yang punya kios dibiarkan saja karena mau beli. Nah, kemudian dimasukkan ke mobil, dibawa. Ketika sudah agak jauh baru sadar. Ini katanya orang-orang yang seperti itu orang-orang dari India. Dan saudara kita termasuk Ibu Maimunah, Haji Maimunah, rumahnya di belakang masjid besar. Itu dari sholat subuh pulang ya karena sendirian ya, ada mobil berhenti di situ, pura-pura nanya. Biasanya kadang nanyanya stasiunnya, kemudian nanyakan, pura-pura nggak tahu. Dan setelah ditanyakan berarti ada pandangan mata itu. Sampai karena sudah terhipnotis, Ibu Maimunah itu sampai ambil ke rumah, ambil buku tabungan dan dibawa. Sampai diantarkan juga sampai ke bank BNI, ambil uangnya. Terbawa kena berapa? Kalau nggak salah 150 juta. Dengan pandangan mata atau dengan ini bisa saja dengan sentuhan salaman kalau laki-laki. Jadi kalau anak yang ditakwil seperti itu insya Allah enggak terpakai, enggak kena. Nah kalau untuk diri kita sendiri dirobah, bukan juga tapi a'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma, dari gangguan setan dan hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamma, itu takwil. Jadi ada takwilul akmal, kalimat doa untuk memohonkan perlindungan untuk anak supaya jangan terganggu. Karena banyak anak-anak itu diganggu oleh setan, oleh jin. Putranya Mas Anung dulu pernah diganggu. Jadi jin itu memperlihatkan diri kepada si anak sehingga anak itu takut. Sekalipun anaknya sudah dibokong oleh ibunya atau bapaknya nggak lihat yang bokong.
tapi dia lihat bisa. Nur putranya apa cucunya lagi juga pernah itu. Siapa itu namanya itu? Katanya Mas Anung dulu waktu kecil. Tapi kalau sudah besar sih gila. Teman guru saya anaknya juga seperti itu. Kemudian anaknya tukang bengkel sebelah barat PNI, bengkel kecil, bengkel motor itu juga pernah. Ya. Sekarang sudah perguruan tinggi sekolahnya, jadi sudah nggak melihat. Dulu waktu TK kuliah, rumahnya di Kalikangkung, ya, dia mengatakan kepada bapaknya, saat itu bapaknya ada di situ, ya, mengatakan Pak, berdiri banget Pak, ini doa. Dia lihat bapaknya enggak lihat, karena menampakkan kepada anak kecil biasanya. Jadi bisa diantisipasi dengan dibacaan itu takwizul akbar. Wa'idzuka bi kalimatika ta'ala min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lam. Kadang melihat, kadang ada yang takut sehingga menangis. Ya. Kelihatannya ini menangis tidak ada masalah, tidak ada masalah. Orang karena apa-apa itu nangis dengan nangis caranya kemenangan nangis. Bahkan ada yang nangis apakah ditiba-tiba akan tarik lantai, anak kecil, anaknya orang Arab nangis. Orang sebaiknya boleh nangis, biasanya menjelang maghrib nangisnya sampai maghrib. Anak kecil yang terganggu itu nangis begini, bahkan ada yang sampai menjatuhkan badannya. Jadi anaknya orang Arab, anaknya si Faridah kalau nggak salah itu, anaknya Umar almarhum, dibawa ke tempat saya, ya oleh saya sikap, karena nggak mau sih saya bacakan di telinga beberapa ayat untuk ruqyah di telinga. Nah, sering ada anak-anak seperti itu. Biasanya menangis itu menjelang maghrib. Ada yang sampai pagi sampai siang nangis terus. Disuntik obat penenang, ya tenang sebentar saja, kemudian nangis lagi. Ini ada seperti itu. Takwizul akbar. Sekarang nomor 3. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, Anna Jibril alaihi salam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita? Qala na'am. Qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'tika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Dari Abi Sa'id bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril itu berkata, "Hai Muhammad, engkau sakit?" Beliau menjawab, "Iya." Kemudian Jibril mengucapkan Bismillah dan seterusnya. Yang ada pada nomor ini, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'tika dan seterusnya. Yang artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap orang atau pandangan mata yang dengki. Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini dalam kitab Sahih Muslim nomor 5700. Sahih Muslim. Kalau Bapak Ibu punya Sahih Muslim bisa dibuka. Ini meruqyah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasul ditanya, engkau sakit dari Muhammad? Nabi menjawab iya. Kemudian malaikat Jibril meruqyah dengan bacaan ruqyahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'tika, dari segala sesuatu yang menyakitimu.
sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa kita pakai ketika kita menengok orang sakit. Kita bisa meruqyah yang orang yang sakit, yang kita tengok itu dengan membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'tika, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4, An Utsman bin Abil As As-Saqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillahi salasan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru." Ini untuk diri sendiri. Dari Utsman bin Abil As As-Saqafi, sesungguhnya dia mengajukan kepada Rasulullah tentang penyakit yang dia dapati di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Jadi Utsman bin Abil As As-Saqafi ini mengeluh kepada Nabi, wadul malikatul Nabi, tentang sakit yang dia dapati di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kok kena penyakit, sakit, maka mengaju kepada Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Letakkan tanganmu pada yang sakit dari tubuhmu." Letakkan dengan tangan kanan yang sakit, mana umpamanya yang sakit kok, atau umpamanya paha kanan, dia letakkan di paha kanan. Letakkan sampai itu di pada tubuhmu dan ucapkan dengan ucapan Bismillah salasan. Mengucapkan Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian membaca 7 kali. Membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Saya ulangi. Nabi bersabda, letakkan tanganmu pada yang sakit dari tubuhmu dan ucapkanlah atau bacalah Bismillah 3 kali dan ucapkanlah 7 kali a'udzu billahi min syarri wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang kutemui dan kutakuti. Ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim nomor hadis 5737. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Abil As As-Saqafi yang baru saja belum lama masuk Islam. Dia kena sakit lalu mengadu pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, letakkan tanganmu kepada yang sakit, kemudian bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, kemudian baca 7 kali, 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru 7 kali. Umpamanya saya sakit, yang sakit saya sini umpamanya, tangan yang kanan meletak sini, letakkan sini, diletakkan yang sakit di mana yang sakit. Kemudian baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Bismillahirrahmanirrahim wa qudratihi min syarri ma ajidu wa 7 kali. Ini untuk mohon kesembuhan untuk diri sendiri ketika ada anggota kita yang sakit, kemudian tangan kita diletakkan di yang sakit tersebut,
dengan membaca bismillah 3 kali, kemudian membaca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi. Bisa ditambah a'udzu billahi wa izzatihi wa qudratihi, atau persis seperti ini saja yang tidak ada tambahan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Kemudian yang kelima, an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istaka minkum syai'an aw istakahu akhun lahu falyaqul rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ardh kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ardh ighfir lana dhunubana wa khatayana anta rabbul thayyibin anzil rahmatan min indika. Di sini saya langsung anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal wajh fayabra'u. Dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengadukan di antara kamu suatu rasa sakit, barang siapa yang merasa sakit atau mengadukan saudaranya atau saudaranya yang sakit kepadanya rasa sakit, hendaklah mengucapkan mulai dari Rabbuna ini, Rabbuna Allahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama' sampai hadzal wajh. Fayabra'u bukan doanya. Bisa ulangi, yang terjemahannya Rob kami adalah Allah yang ada di atas, langit. Ini di atas dong, keliru ini. Ada di langit atau di atas boleh? Yang ada di atas. Maha suci asmamu, perintahmu di langit dan di bumi. Sebagaimana rahmatmu ada di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi. Ampunilah dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Engkaulah Rabbnya orang-orang yang baik. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu pada penyakit ini. Udah, sampai itu aja doanya, maka dia sembuh. Saya nukil dari kitab Sunan Abi Daud nomor hadis 3892. Jadi ini agak panjang doanya, mulai dari Rabbuna Allahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuka. Kalau untuk dirinya seperti ini, wasifaan min sifaika ala hadzal wajh. Mudah-mudahan engkau bisa menyembuhkan aku kesembuhan atas penyakit ini, hadzal wajh, penyakit ini. Kalau kepada orang lain, ya ditambah ngala wajahi bapak saka, ngala wajahi ibu saka. Yang terakhir itu wasifaan min sifaika ngala wajahi bapak siapa, atas penyakitnya bapak siapa, ala wajahi ibu siapa, ala wajahi ibu Khotimah namanya, makanya atas penyakitnya ibu Khotimah. Itu yang nomor 5 yang agak panjang. Kemudian yang nomor 6, An Abi Hurairah qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diqin lada fatku aqramun qala law qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yuldal aw lam yadurruhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang yang disengat kalajengking. Dia atau Abu Hurairah berkata, maka beliau bersabda, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia
yang disengat kalajengking, jika dia yang disengat mengucapkan sebelumnya, mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk apa saja, dia tidak disengat atau tidak membahayakan kepadanya sengatan tersebut. Ini termasuk hikmah manfaat dari bacaan yang kita baca pagi, sore, dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang telah Allah ciptakan. Dari kejahatan, keburukan yang bisa kita temui itu adalah kejahatan dari yang muncul dari apa yang Allah ciptakan. Yang ada di alam dunia ini, yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dan ciptaan itu kadang-kadang memunculkan bahaya keburukan kepada kita. Ular menyengat, kalajengking menyengat, kemudian gunung meletus, air banjir, api membakar, orang mencuri, begal. Ini keburukan yang keluar dari makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ketika kita membaca mohon perlindungan tiap hari pagi dan sore dengan mohon perlindungannya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejahatan apa saja yang dimunculkan dari apa yang Allah ciptakan. Insya Allah kita tidak akan terkena. Kalau terkena tapi tidak membahayakan. Kalau orang ini kan yang disebut dalam hadis ini, pagi kok membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, niscaya tidak disengat kalajengking. Kalaupun ternyata dia disengat kalajengking, sengatan kalajengking tidak membahayakan. Jadi pentingnya Bapak Ibu kita sekalian itu mohon perlindungan kepada Allah. Di samping mohon perlindungannya dengan membaca surat Ikhlas, Falaq, dan Nas, juga membaca doa-doa perlindungan ini. Termasuk ini, a'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang telah Allah ciptakan. Umpamanya yang saya pun alhamdulillah juga seorang yang biasa membaca begitu pagi dan sore, suatu saat naik kendaraan, naik motor umpamanya tabrakan, nanti saya ulangi dulu. Jika naik motor, insya Allah dijaga, dilindungi dari kecelakaan. Kalau toh kecelakaan, tidak apa-apa. Maksudnya tidak bahaya celaka itu. Boleh barangkali saya cerita, boleh, tentang diri saya. Saya biasa membaca pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, surat Al-Falaq juga. Ya, biasa. Saya pernah ke Jompo. Di daerah Jompo itu banyak bandar sekali. Saya dari utara mau ke tempat teman saya di sana di Jompo itu, mau belok kanan. Yang kebetulan saya kurang perhatian, saya belok kanan nggak pakai rinting, tabrak gitu, keras sekali. Saya udah apa loh itu,
Karena sininya itu kena apa? Roda depan motornya itu betul-betul. Dan sampai ini kemudian kepada kena motor saya sampai tempat businya patah. Dan kena ini kena pada saya sini. Alhamdulillah tidak apa-apa. Saya pulang dan siang itu, lalu Pak, panjenengan kula juga kakan lah. Bukan menapa-napa lah insyaallah. Pernah itu betul-betul nggak apa-apa. Bisa pulang dan tidak keluar darah ataupun sakit bukan ya. Padahal ini kena roda depan gitu. Barangkali kalau umpamanya biasa tidak dilindungi mungkin rusuknya patah begitu, terbakar kena sininya. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Satu di situ. Kemudian kedua di situ. Di mana itu? Di jalan dari masjid, jalan muka masjid yang ke utara, pertolongan yang di utara itu. Saya belok kanan, tabrak. Alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi kalau barang siapa yang melazimkan membiasakan baca pagi sore bacaan itu, insya Allah seperti di sini orang itu kalau yang tersengat kalajengking, kalau paginya membaca, insya Allah tidak tersengat kalajengking. Umpamanya kok tersengat juga, sengatannya tidak bahaya sama sekali. Ini salah satu di antara doa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nomor 7, Allahumma musaffirul kabir wa mukaffirus saghir saghir mafi. Ya Allah yang dapat mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil, kecilkanlah yang ada padaku. Kami ambil dari kitab Zadul Ma'ad halaman 100 karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika kita kena penyakit yang melendung, namanya abu, sehingga abu apa melendung, peganglah, bacakanlah Allahumma musaffirul kabir. Ya Allah yang bisa membesarkan yang kecil, yang mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Dengan dipegang yang membesar itu. Dengan membaca Allahumma musaffirul kabir. Ya Allah yang bisa mengecilkan yang besar, wa mukaffirus saghir, dan yang bisa membesarkan yang kecil. Ini membaca. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika kita sakit, ketika kita menengok orang sakit, mana yang ketika kita baca ketika kita sakit. Kalau yang itu nomor 2 untuk orang menengok orang sakit, nomor 2. Kemudian juga nomor 3 itu bisa untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Demikian pula nomor 4 untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain diberi pengertian. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah menyampaikan tausiah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Selanjutnya akan dilaksanakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wibullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa amalana wa a'malana wa jami'a a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.